Shalom, perkenalkan nama saya Delila Hala, NIM 10120210184, program studi Pendidikan Agama Kristen kelas B semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi topik 6 yang mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pertama-tama kita harus tahu apa itu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan adat watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Sedangkan etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia, keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Adapun aliran-aliran etika, ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis, dan juga etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia yang baik dan buruk. Etika keutamaan ialah baik hati, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, berani, santun, jujur, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Etika teleologis adalah teori yang mengatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Yang berikut etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Sang Pencipta. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemampuan dalam bergaul antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sedangkan sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan juga yang terakhir yaitu sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Yang berikut yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Alasan yang pertama yaitu dekadensi moral. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat terhadap orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran antar pelajar. Yang kedua yaitu korupsi. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga yaitu kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peran pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN.
atau anggaran perencanaan belanja negara. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Contohnya seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim yang oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, dan juga kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Yang kelima yaitu kerusakan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Yang berikut yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan juga politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis atau sejarahnya. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis groundsley atau Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan mendistribusionalkan dalam wabah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para penelitian BP7. Yang berikut itu pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan oleh kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Yang berikut yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa tantangan atau argumen. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada masa Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintah sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggara negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada masa Orde Baru terkait dengan masalah KKN atau NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggara negara. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya muncul anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa esensi. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Sedangkan yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada octus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan octus hominis, yaitu tindakan manusia biasa. Yang ketiga, hakikat persatuan terletak pada kesediaan hidup untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa atas kepentingan individu atau kelompok. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika.
hal-hal penting yang urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang berikut, Pancasila sebagai sistem etika memberikan guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang berikut, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara berkebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Ada juga Pancasila sebagai sistem etika. Sekian dan terima kasih.